tapi por wadu na bawa ko. Jadi kubu yang nang neraja juga. Assalamualaikum. Sudah lama menunggu. Ya. Silakan ya. Informasi terlalu banyak yang kita terima melalui media-media, tetapi belum ada orang yang menerjemahkannya. Apakah itu informasi bisa dipercaya atau tidak? Informasi yang berkaitan dengan apa kira-kira? Sekarang kan mau pemilihan presiden. Oh, calon legislatif, ada pihak ini dukung pihak itu dukung pihak ini. Bahkan sekarang ulama-ulama juga sudah mendukung calon-calon. Bagaimana itu kita sikapi? ada masalah apa dengan mendukung? Silakan kalau mau mendukung, mana yang terbaik menurut masing-masing, dukung aja. Kenapa memang? Kayak ini kan demokrasi, terserah mau pilih yang mana, kan nggak ada yang jadi masalah. Kira-kira apa yang di masyarakat yang jadi bingung itu segimana kira-kira? Ada banyak informasi, ada yang bilang oh, pihak A ini salahnya ini itu, pihak B ini itu. Kemudian ada kabar baru lagi, oh tiba-tiba ulama mendukung pihak A, kemudian sebagian lagi mendukung pihak B. Masyarakat seperti saya akan bingung. Oh begitu. Maka inilah kita yang sudah cerdas-cerdas, yang punya pendidikan, maunya cerdaskanlah lingkungan kita dan masyarakat. Cerdas dalam berpolitik, artinya begini, mari kita robah maunya politik dalam paradigma yang lebih baik. Ini kalau persoalan-persoalan ulama, janganlah kita menyerang ulama. Ya. Ini ada persoalan hadir ke kelompok ini, hadir ke kelompok itu. Kalau hanya persoalan hadir, kenapa langsung kita vonis mereka salah? Misalnya hadir, apalagi hadir ke seorang presiden, wajarlah ulama bertemu bersilaturahmi dengan presiden. Nah, jangan negatif thinking lah, jangan langsung kita memvonis yang jahat-jahat. Cuma kalau persoalan ini ada dua persoalan sebenarnya. Persoalan silaturahmi satu, persoalan politik satu. Kita harus pisah-pisah. Jangan dengan semata-mata bersilaturahmi kita menyerang dari segala sisi. Kita negatif thinking. Persoalan politik itu lain lagi ceritanya. Masalah persoalan politik mau ikut ulama atau tidak ikut ulama, ini persoalan-persoalan berkaitan dengan publik, berkaitan dengan masa depan bangsa. Kita harus, menurut saya kita harus pertimbangkanlah, kita ini umat harus mempertimbangkan kehadiran mereka di sana itu dalam kapasitas apa. Karena kalau persoalan politik, kalau mereka memang hadir punya konsep untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan untuk masa depan bangsa yang lebih baik, dan mereka juga punya konsep bagaimana masa depan agama lebih baik, apa salahnya? Karena ulama ini posisinya ingin menjelaskan dan mengarahkan. Kalau mereka hadir mempengaruhi lebih baik, itu baik. Kalau hadir dipengaruhi, itu kan lain lagi ceritanya. Maka kita butuh sebenarnya para tokoh-tokoh kita, baik itu ulama, intelektual, melahirkan sebuah konsep politik yang bergagasan. Mereka hadir bukan karena dipengaruhi oleh kepentingan politisi, tetapi mempengaruhi politisi untuk kepentingan umat dan masa depan bangsa. Itu yang perlu kita bedakan. Mereka hadir mempengaruhi, kita ikut. Mereka buat sebuah konsep yang benar, kita ikut. Kita ikuti aja apa kalau kita ada nasihat
Sayyidina Ali, la ta'riful haq birijal. Atau dalam bahasa lain, la ta'riful haq birijal, walakin ta'riful haq ta'rifu ahlah. Jangan engkau mencari tahu tentang hak dengan orangnya, tetapi engkau tahu hak yang benar itu mana, maka tahu siapa yang benar. Begitu kira-kira. Artinya kalau kita enggak ikut mereka, jangan mencaci. Karena saling mencaci itu sebuah kehancuran bangsa. Politik untuk perbaikan bangsa kan. Maka disitulah terjadi politik damai, suasana damai. Maka harus lebih cerdas lagi. Maka nanti kalau Bang Tai mau politisi, jangan peralat ulama, Ya, tetapi cari nasihat ulama untuk melakukan. insya Allah. Ya, begitu ya.